Netizen Indonesia tuh kenapa sih? Di video abang ini, dia beli apam balik, martabak manisnya Malaysia. Netizen Indo pada nyerang tuh. Itu martabak, bukan apam balik. Martabak dari Indonesia. Martabak punya Indonesia. Ayolah bro, makanan ini tuh bukan punya Indonesia doang. Martabak Indonesia versus martabak Malaysia. Ya kan? Maknanya orang tahulah apam balik yang datang dulu bukan martabak manis. Apa pendapat korang? Ke korang nak pusing lagi? By the way guys, tak payah Jual apa ini pak? Oh, martabak Malaysia bang, dan kue seri bulan Malaysia. Ini crispy Malaysia. Martabak tebal ataupun martabak tipis udah biasa lah ya. Ini gua ketemu martabak Malaysia. Agak penasaran juga sih. Kim Simpang Jalan Bromo di kota Medan. Well, I thinking about you, and I think I have to listen because. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala aktivitas yang kalian kerjakan. Amin. Oke, nah sebenarnya kalau orang Malaysia ini tak ada masa untuk membahas benda-benda remeh-temeh ya. Nah, tapi ya netizen seberang itu selalu lah ya membahas ini dari mana, itu dari mana, asal dari mana, tak habis-habis lah ya. Nah, sampai ini kreator Indonesia sendiri pun dia pelik ya dan heran katanya. Ini netizen Indonesia ini kenapa tak habis-habis ya? Padahal ini juga ada, bukan hanya di Malaysia saja, bahkan di negara lain, contohnya Singapura pun ada, Thailand dan juga Filipina dan juga Brunei pun ada. Tapi yang mereka cari-cari masalah ini adalah Malaysia saja. Oke teman-teman, so mari kita tonton videonya bagaimana, kita luruskan lagi. Bahkan yang versi Malaysia pun dijual di sana. Nanti kita tonton ya. Ini pun saya baru tahu juga ada yang versi Malaysianya. Langsung saja kita tonton videonya bagaimana. Netizen Indonesia tuh kenapa sih? Di video abang ini, dia beli apam balik, martabak manisnya Malaysia. Netizen Indo pada nyerang tuh. Itu martabak, bukan apam balik. Martabak dari Indonesia. Martabak punya Indonesia. Ayolah bro, makanan ini tuh bukan punya Indonesia doang, bahkan bukan asli Indonesia. Jadi sekitar 300 tahun lalu, orang China tuh bawa kue namanya Hok Lopan ke Bangka. Nah, kue ini nih, cikal bakal martabak manis. Baru tahun 1950-an, ada Koko dari Bangka, Ko Hui Kisem, nggak tahu bacanya gimana, bawa kue ini ke Bandung dan viral lah di Bandung. Tapi viralnya pakai nama martabak manis. Jadi makanan ini tuh nggak cuman ada di Indonesia, tapi ada juga di Singapura, Filipina, Brunei, bahkan Thailand. Jadi kalau di Malaysia juga ada, ya nggak usah baper lah, bukan asli Indonesia juga. Nah, macam inilah, abang ini adalah salah satu kreator Indonesia yang cerdas dan bijak ya. Nah, tadi dikatakannya ini pun bukan berasal daripada kita. Daripada China pun banyak makanan-makanan. Contohnya ya, saya tengok itu hari bakso pun juga, sama nasi goreng pun, itu pun bukan berasal daripada negara Indonesia ya. Nah, dibawa daripada orang-orang, ada juga daripada timur kan, makanan-makanan yang sudah diserap di Indonesia, contohnya juga daripada China ya, bakso dulu daripada China juga. Tapi kita ini selalu mempermasalahkan ya, contohnya ini martabak ini, dia ada satu orang saya tengok bule ya, bule itu dia review, lepas saya tengok banyaknya komentar daripada netizen Indonesia yang mengklaim ya, ini daripada kami Malaysia ini. Aduh, kadang orang Malaysia pun pening kan, korang heran kan, kenapa ini pun dibahas ya, padahal ini benda remeh-temeh saja. Dan buat apa tahu berasal dari mana, nikmati, makan, syukuri, begitu bukan? Kita lanjut lagi. Martabak. Not martabak. But this looks like martabak. Yeah, looks like martabak, But not martabak. So this is Malaysian martabak, I guess. What flavor do you recommend? Original? In Malaysian called apam balik. So he's spreading the batter in the cooking pan that's already heated up. Terima kasih banyak. Berapa harganya? 8 ringgit. Oh, you boleh cakap in Malay. For you. It's for you lah. Yeah.
No, no. Tip. No tip. Oke, terima kasih. Okay, I don't understand, but okay. I just know like a little bit, yeah. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Bye bye. And mini. I don't remember the name, so I'm just gonna call it martabak. No offense. It's good. We have the legendary diabetes snack, but it's literally bite-sized diabetes. It's a very spongy texture. Now it's really hot, so I'm gonna wait a little bit. Okay, it's enough. Insanely sweet, so you're supposed to actually share this with your family. I eat like a whole Malaysian family, so I don't care. This is pure out of heaven, 10 out of 10. Martabak tapi dia nggak ngembang lah, itu dia apam balik khasnya Malaysia. Dan gue lagi di daerah Damansara Uptown di depan Masjid Al Mujahidin. Setiap Jumat suka ada bazar gitu di depannya. Nah itu gue nyobain apam balik, ada dorayaki. Itu dia. Kalau ini namanya apa, Bang? Apam balik crispy. Apam balik crispy. Betul. Kalau itu? Apam balik tebal. Ini nipis. Apam balik. Nah, ini crispy atau nipis? Oh, ini crispy. Betul, Bang. Ringgit satu. Iya. Betul. Jual tiap hari apa tiap Jumat aja, Bang? Tiap Jumat, Bang. Dari pukul berapa sampai pukul berapa, Bang? Kita start dari pukul 8, Bang. 8. Sampai 9, macam tu lah, Bang. Dah, Bang, saya bagi adik sedikit, Bang. Orang suka versi yang mana? Satu Pak Gigi, Bang, biasa. Oh, ini saya favorit ini. Bulut hitam ya. Gokil, panas banget. Coba dorayakinya, bismillah. Hampir sama kayak pukis sih. Ya, pembalik crispy, kayak leker tapi nggak crispy. Harusnya lu crispy kan. Isinya kacang, gula, sama jagung. Tipker nih, tipker. Segini Rp1 murah banget. Basically ya pembalik tuh, waduh panas banget lagi, baru banget jadi. Kayak martabak tapi dia nggak ngembang. Lebih kayak pancake ya. Isiannya enak banget. Nggak kacangnya, nggak jagungnya, enak semua. Dua dulu ya. Tadi itu yang saya perhatikan. Tadi itu bule ataupun kalau di sini dikatakan mat saleh ya. Nah, tadi itu peniaganya siap kalau dibagi tips pun dia cakap no. Itu yang saya perhatikan. Nah, kalau mungkin di negara lain atau di tempat lain itu dibagi tips ya mereka ambil ya. Ada lagi yang siap minta lagi lebih ya. Tapi di sini kita boleh tengok dia tak mau ya ambil, siap dia bagi percuma tadi tuh ya, yang kecil punya. Di sini di video ini sebabkan kan mungkin dia pernah ke Indonesia. Kalau di Indonesia dinamakan ini martabak, tapi kalau di Malaysia apam balik ya. Oke, so kurang lebih lah. Nah, banyaklah komentar-komentar netizen sampai tadi tuh kreator daripada Indonesia tuh rasa geram juga lah ya. Kenapa kalian ini netizen ini mengatakan Malaysia klaim ya ini punya kami, ini makanan khas kami, padahal jelas-jelas di negara lain pun ada juga. Di Singapura pun ada kan, banyak juga konten-konten orang. Tapi ya yang di Malaysia, review Malaysia, mestilah dorang itu datang ya menyerang. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Kita lanjut lagi ya. Martabak Indonesia versus Martabak Malaysia. Yang mana yang akan menang? Jika kalian dukung Martabak Indonesia, like video ini. Jika kalian dukung Martabak Malaysia, follow. Yang pertama kita akan coba Martabak Malaysia. Namanya itu adalah apem balik. Bentuknya itu lebih lebar, tapi dia lebih tipis guys. Rasa kacang. Tapi di sini aku juga sudah beli hazelnut. Karena ini udah di pengiriman, kita coba panasin dulu sebentar guys. Jadi ini udah dipanasin guys. Kita akan cobain guys ya. Kita coba pinggirnya guys. Nah, selanjutnya apem baliknya ada yang pakai hazelnut guys. Ini kita pakai krim kacang guys. Krim kacangnya banyak banget ya. Ada coklat-coklatnya. Selanjutnya kita coba martabak Indonesia yang biasa disebut terang bulan. Kita sudah panasin juga guys. Ini ada rasanya itu ada coklat keju. Lebih tebal ya nampaknya. Kita coba bagian pinggirnya guys. Enak guys. Menurut kalian martabak Indonesia atau martabak Malaysia yang menang? Komen di bawah. Oh, Merzbach, mini Merzbach, mini Merzbach, mini Merzbach. I thought I'd seen it all. This is cute. We didn't realise this was the queue. There they are, the mini Merzbachs. I wonder what's in them. Kecil ya. Can you tell me what's in them? Is it meat? Chicken,
onion and potato blended together. Oh wow, perfect. Sounds good. We love murtabak, but I've never had a small one before. Terima kasih. Oh, they are still quite hot. So, let's show you guys what all the fuss was about. Go. Oh, mini murtabak. Look at that. So anybody that doesn't know, a murtabak is a kind of stuffed, pancakey, flatbready type thing with minced meat, potatoes and onions in. We've been told these ones are chicken. Oh, There we go. Oh, that's so good. That's so good. I waited months for one of these. Waited 6 months for one of these. Oh, no. it's almost like a little bit sweet, I thought. Like caramelized. Yeah, I'm really enjoying this. Tapi saya jumpa video itu ternyata ini bukan apam balik ya ataupun martabak, tapi ini murtabak ya. Oke, so beda ya teman-teman, tapi tak apa, kita sudah tonton videonya. Tapi comel ya, tadi dia cakap mini murtabak, kecil-kecil dia. Oke, so kalau di Malaysia dipanggil apam balik ya. Oke, so di Malaysia ada dua version ya, ada yang nipis, ada yang tebal. Nah, kalau kalian suka yang mana, tebal atau nipis? Kalau saya pilih yang tebal ya. Tebal, dan biasa kalau saya order itu dia di dalamnya isi pulut hitam. Jadi teringin saya. Okay. Apam balik daripada Malaysia ataupun martabak manis daripada Indonesia, mana yang lagi sedap? Mana yang lagi power? Semalam aku ada borak sikit tau pasal ranking pancake paling sedap dekat dunia ni, dan apam balik terpilih tau dalam top 50. Korang tengok ranking semalam okay, so ini ranking pancake dekat dunia ni. So ada apam balik, and then ada dada gulung dekat nombor 24. Yang ni aku dah cerita dekat video semalam, yang dada gulung ni rupa dia sama dengan kuih ketayap, dan dia punya inti pun sama, inti kelapa. So aku tanyalah sajalah tanya kan, siapa datang dulu kan, siapa claim siapa kan. Lepas tu ada yang komen, disebabkan kuih ketayap tu tak ada dalam list ni, tak ada dalam ranking ni, makanya dada gulung lah yang datang dulu. Makanya kuih ketayap ni tak diiktiraf dekat international. Jadi aku nak pakai point yang sama. Kalau apam balik ada dalam ni tapi martabak manis tak ada dalam ni, maka martabak manis tidak diiktiraf juga ke di peringkat international kan? Sebab kalau pakai point tadi lah kan, maknanya orang tahulah apam balik yang datang dulu, bukan martabak manis. Apa pendapat korang? Ke korang nak pusing lagi? By the way guys, tak payah nak fikir jauh-jauh lah pasal benda ni. Cuba korang tengok nombor 10 tu. Dosa. Kenapa yang berdosa ni dekat top 10? Oh iya, itu India. Dosa? Mungkin nama makanannya ya bang. Dosa ya. Tapi kalau ke kita, ke bahasa di translate dosa. Kalau di sana ya mungkin nama makanan itu ya di India ya. Kukira ini martabak, tapi ternyata bukan. Tapi dari cara buatnya mirip sama martabak. Cuma ini gede banget sih. Udah gitu lihat deh, dikasih gulanya banyak banget. Kukira bakal 2-3 genggam aja, tapi ternyata sampai segayung dong. Terus dikasih kacang dan dilipat gini, baru dipotong-potong deh. Dibanding martabak, ini tuh lebih tipis dan garing. Rasanya hampir mirip sih sama martabak, tapi ini kue apam balik ya, bukan martabak. Harga per potongnya 5 ribuan. Let's go bestie, cobain. Lokasinya di Petaling Street. Ya, nah ternyata kita beralih lagi ke video yang lainnya. Di sini saya jumpa kan. Nah, di sini ternyata martabak versi Malaysia ataupun dipanggil di sini apam balik kan, tapi dijual di Indonesia tau, dengan versi Malaysia. Kenapa tak martabak Indonesia saja ya? Kenapa pakai Malaysia punya? Nah, nama dekat bannernya itu pun martabak Malaysia ya, bukan apam balik Malaysia. Seharusnya itulah kan, karena identiknya tadi katanya daripada Malaysia, tapi dijual di Indonesia tau. Bukan main-main lagi ya. Oke, so siapa yang klaim siapa sebenarnya? Oke, so kita tonton videonya bagaimana versi martabak katanya itu. Oke, langsung saja lah ya. Cium. Martabak tebal ataupun martabak tipis udah biasa lah ya. Ini gua ketemu martabak Malaysia. Agak penasaran juga sih, martabak Malaysia tuh kayak gimana sih? Ternyata ini tuh size-nya kecil-kecil dan isiannya kalian bisa pilih. Ada nanas, srikaya, coklat, ataupun jagung. Ini gue pesen yang porsi mini ya. Isinya tuh 10 piece.
Rasanya gua pesen yang mix aja, atau kalian bisa pesen yang porsi jumbo isi 14 piece. Kalau dipikir-pikir ini tuh murah banget ya, sepotong cuma 1.500 dan size-nya tuh nggak kecil-kecil amat. Ini sih gitu dibuka wangi banget ya. Adonannya tuh mirip kue pukis gitu, tapi ini lebih soft lagi dan manisnya tuh pas banget. Overall menurut gue ini enak dan gue paling suka yang isian serikaya. Ini lokasinya di Martabak Malaysia Bang Jol, di Jalan AR Hakim, Simpang Jalan Bromo, di Kota Medan. Oh, inilah, ini dekat rumah saya tahu. Ya, belum saya coba lagi. Itu hari pernah lalu saya tengok, wah sekilas, oh kenapa ada tulisan Malaysia? Tapi ketika itu kan laju kan, so sekali nampak saja. Oh, ini dekat rumah Sari di Kota Medan. Ternyata martabak Malaysia. Oke, nanti Sari janji lah ya, kalau balik saya mungkin dalam tahun ini balik kampung, saya akan ke sana ya. Kita akan review bersama-sama ya martabak Malaysia. Oke. So dekat je dari rumah saya ini ya. Oke. Rekomendasi martabak Malaysia yang enak dan murah di Medan. Martabak satu ini unik bentuknya, kecil-kecil dia ya kan. Untuk isiannya ada rasa coklat, serikaya, dan jagung. Harga seporsinya 15.000 isi 10, kalau mau jumbo isinya 14 harganya 20.000. Aku suka rasa martabaknya, manisnya pas. Untuk teksturnya agak mirip cookies ya, tapi ini lebih soft lagi. Selain itu juga ada cracker, harganya 5.000 aja. Buat yang mau beli namanya Martabak Malaysia Bang Jul, buka dari jam 3 sore sampai jam 12 malam ya. Kalau kalian pikir ini martabak biasa, kalian salah. Ini adalah makanan khas Malaysia. Ya walaupun dari sudut pandangku memang mirip kali kayak makanan Indonesia, kayak martabak. Makan lur, hai. Kalau di sini dikenal dengan namanya martabak, kalau di Malaysia terkenal namanya apem balik. Untuk harga dan menu boleh di pause bagian ini. Nah, yang satu lagi ini disebut kue Sri Bulan. Walaupun bentuknya mirip kayak kue bika ya lur. Untuk teksturnya kayaknya lembut dan adonannya berbeda dari martabak Malaysia tadi kata. Jujur aku datang kemari itu aromanya itu benar-benar wangi kali. Kalau tadi kue Sri Bulan itu diisi dengan varian-varian rasa, kalau martabak atau apem balik ini hampir sama kayak martabak, ditaburi seres, boleh juga pakai kacang. Lebih tepatnya mirip kayak martabak Bangka tapi porsinya lebih sedikit. Oke, saatnya kita coba dan kita rasakan. Ternyata rasanya benar-benar mirip martabak, enak. Lanjut yang kedua, udah nggak asing lah ya, penyebutan di Malaysia dan di Indonesia namanya sama-sama leker, rasanya gurih-gurih manis. Walau bintangnya di sini namanya adalah martabak Malaysia atau apem balik, tapi yang paling penasaran aku inilah Sri Bulannya. Ini rasanya tidak terlalu manis, tapi dia ada gurih-gurihnya dan bisa diisi dengan varian rasa. Lokasinya di persimpangan Jalan Bromo atau di seberang Rumah Sakit Madani. Gaslah terus. Baru kali ini ketemu sama jajanan martabak khas Malaysia yang dijual di Kota Medan. Awalnya aku kira Bika Ambon karena nih bentukannya mirip, tapi pas lihat menunya ternyata ini tuh martabak khas Malaysia. Dari cara pembuatan dan bahannya ini juga hampir mirip sama martabak manis, tapi di dalamnya ada toppingnya dan harganya per porsi 15.000. Di sini mereka juga jual leker dan harganya mulai dari 5.000-an. Untuk varian toppingnya juga ada beberapa pilihan. Ini dia satu porsi, isinya tuh sekitar 10 kalau nggak salah. Ini penampakan isi dalamnya yang topping jagung. Kalau menurutku ini tuh hampir sama rasanya kayak martabak manis, tapi yang ini tuh kayak lebih creamy dan gurih gitu. Buat kalian yang penasaran langsung aja cobain. Ini tuh namanya martabak Malaysia Bang Zul, ada di Jalan AR Hakim, Simpang Bromo. Jual apa ini Pak? Oh, martabak Malaysia Bang, dan kue Sri Bulan Malaysia. Ini crispy Malaysia. Berarti Bapak yang dari Malaysia nih? Dulu, masih lajang. Kalau ini apa nih Pak? Kue Sri Bulan Malaysia. Memang namanya Sri Bulan Pak ya? Ya. Nggak Sri Mulyani aja dulu Pak. Ada abang itu. Berapa lama dulu di Malaysia Pak? Cuman 2 minggu aja. 2 minggu ya? Berarti khusus untuk belajar ini atau gimana nih Pak? Ya, khusus. Khusus ya? Mantap Pak. Ya, ada isiannya Pak. Oh, ada apa aja tuh Pak? Jagung, keju, serikaya, coklat, nanas. Per bijinya berapa ini Pak? 35.000 satu porsi, 20.000 15 potong. Biar apa itu Pak digituin? Biar garing. Dia biar garing ya. Crispy kita makin dingin makin garing. Oh. Beda sama yang lain kan dia hangat baru garing. Kalau kita makin dingin makin garing. Itu ini, bedanya Pak ya? Iya, ini butinya. Ini berapa Pak ini harganya? 5.000 Pak. Buat yang lagi sekitaran Setiabudi bolehlah singgah ke Martabak Malaysia Bang Is, Jalan Setiabudi Pasar 2, Simpang Pasar 2, depan Swalayan Surya. Itu ada yang mini-mini, ada juga yang versi nipisnya ya. Kata apa melik versi Malaysia ini banyak digemari dan banyak saya tengok sudah banyak ya, bukan di Kota Medan saja, sudah menyebar lagi ke daerah. Gimana menurut kalian? Silahkan komen. Kita lanjut lagi ke satu video ini.
YouTube. This Malaysian couple have quadrupled their income by selling fresh, homemade food. They don't run a restaurant or a food stall. They dish out their food with a vending machine. Saya beli nasi lemak ayam dan harganya RM5 saja. The food isn't machine-made or frozen. 37-year-old Amin Afifi and his wife cook each menu fresh for lunch and supper. Each batch takes about 3 hours to prepare. Yang saya hasilkan sendiri banyak juga, nasi lemak, spaghetti, Maggi, macam-macam. Once ready, the food is packed immediately. Within the hour, it's in the vending machine. The couple don't use any preservatives in the food. Makanan ini segar dan selamat dimakan kerana dihasilkan dengan dalam kuantiti yang sedikit dan kebiasaannya akan habis dalam tempoh 4 jam. Sekejap je sudah habis. When the lunch rush is over, it's time to stock up. Amin cuts cost by personally buying supplies from wholesalers each day. He estimates that saves him up to 40%. Oke, nah menarik sekali ya, dia buat vending mesin tapi makanan ya, tadi itu harganya pun berpatutan juga ya, RM5. Wow, murah lah ini ya untuk yang menjimat, cukup sangat-sangat berbalo ya. He then repeats the cycle, cooking again for the evening delivery. It's a long day, with more than 9 hours of work, 7 days a week. Sales peak for supper. His vending machine sits right outside a university dorm. Saya beli loaded chicken potato. Kalau 2-3 pagi kadang student study lapar, student boleh datang sini saja. So tak payah nak cari kafe lah. Kafe pun sebab sini tutup awal kan. Jadi kita banyak masuk dalam student punya group. Kita boleh kita selalu tanya budak-budak yang beli kan. Jadi majority bila dah cakap okey, tak apa abang malam buat nasi lemak, kami memang nak nasi lemak malam, yang tu mesti kena ada, yang lain tak apa tukar-tukar. Amin tracks sales, stock and product performance via an app linked to his machine. The items are priced from RM1 for a bottle of water to RM5 for cooked food like nasi lemak. That's about 30% cheaper than nearby alternatives. Amin sells about 120 packets each day. His profit margin up to 40%. Pendapatan kasar saya dalam sehari dalam 400 ke 500. Dalam sebulan lebih kurang dalam 10,000, hampir 10,000 ikut pada keadaan lah. Kalau bukan kasar, pendapatan saya kalau lebih kurang dalam 40% macam tu lah, lebih kurang 30%, 35%, 40%. That's 4 times what he used to earn selling cakes from door to door. Pendapatan saya dalam lebih kurang 800 sebulan macam tu. Kalau ikut tak cukup lah sebab zaman sekarang ni mungkin lepas untuk utility saja. Oke, tapi yang bestnya ini adalah kita tak payah tunggu-tunggu customer. Mungkin sudah lepas masa, sudah di packing, dihantar, diletak di sana, boleh kerjakan kerjaan lain. Nah, itu yang bagusnya ya. Dan juga untuk mungkin pelajar-pelajar university itu untuk memudahkan mereka. Kalau misalnya malam-malam nak lapar gitu ya, ada mungkin di vending machine ini ada ke? Misalnya pukul-pukul berapa belum habis masih boleh dimakan kan. Nah mungkin mereka letak microwave saja, senang memudahkan ya. Wow, sangat kreatif ya gini, terbaik. So, he signed up for a government support scheme to help the financial independence of lower income households. He was expecting help to get a shop space. Instead, he was allocated a vending machine. Tapi masa tu kita pun tak pasti nak buat produk apa, sebab kita ingat kalau mesin vending ni selalu makanan-makanan ringan, apa macam air kan,
tak sangka kata ada mesin vending yang boleh buat makanan sedia dimakan. The government scheme covers the cost of renting the vending machine, about 800 ringgit a month for 2 years. Also covered electricity and maintenance. Amin only has to pay for what he stocks, which comes up to about 6,000 ringgit a month. But it isn't always smooth sailing. During the university holidays, sales drop by more than 80%. Cuti SEM lebih kurang dalam setahun 2 kali, lebih kurang dalam 3 bulan ke 4 bulan macam tu. Untuk atasi masalah tak ada customer ni, saya macam biasa buat kek balik. Lebih kurang ikut tempahan lah. Waktu sekarang saya buat ikut tempahan lah. There's an even bigger challenge on the horizon. Amin's 2-year government support is ending soon. He says he will continue this business. He's prepared to pay for the machine's rental, electricity and maintenance, although he's not sure how much that will eat into profits yet. He's also thinking about scaling up, maybe catering or another machine. But no matter what lies ahead, being a vending machine boss has paid off. Kesan positif, saya dan family lebih kepada perbelanjaan agak lebih stabil, confident. Jadi itu boleh kita tengok ya, sangat kreatif. Nah, luar biasa ya. Jadi sama-sama memudahkan juga ya, orang yang membelinya pun kita mungkin di situ ada setiap masa kan. Jadi suka hati kita mau beli waktu kapan. Tapi tadi katanya dalam 4 jam saja itu sudah habis ya, dan akan ditop up lagi nanti mungkin petang-petang ataupun tengah hari. Nah, jadi best ya. Kalau untuk peniaganya tadi mungkin dia akan masak, lepas itu dia hantar letak sana. Tapi itulah tadi saya katakan keuntungannya mungkin boleh sambil kerja lain, macam boleh jadi rider, boleh tambah-tambah yang lainnya lah gitu. Jadi senang lah ya, betul tak? Wow, sangat kreatif ya, terbaik. Namanya kerja yang pintar ya, cerdas. Oke, luar biasa. So segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada tanggapan lain, berikan komentarnya di bawah ruang komen ya. Oke, see you on my next video with me, Misari. Bye.